Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabupaten Kendal memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam di Jawa Tengah. Banyak tokoh penyebar Islam yang makamnya ada di Kabupaten Kendal. Kehadiran mereka dalam sejarah Islam Jawa membuat Kendal dihormati sebagai pusat religi dan menjadi daya tarik bagi para peziarah. Selain itu, Kabupaten Kendal juga memiliki makam tokoh-tokoh agama yang dihormati. Makam-makam ini seringkali menjadi tempat untuk berziarah, terutama bagi masyarakat Jawa yang memiliki tradisi kuat dalam menghormati ulama atau wali yang berjasa dalam penyebaran agama. Selain wisata religi, Kabupaten Kendal juga memiliki acara-acara keagamaan dan tradisi tahunan, yang tentunya memperkaya potensi wisata religi di Kabupaten Kendal. Salah satunya adalah haul atau peringatan wafat para tokoh agama yang biasanya diadakan secara rutin dan menjadi daya tarik tersendiri bagi peziarah. Kabupaten Kendal memiliki banyak potensi pariwisata alam yang tersebar di beberapa wilayah Kendal. Banyak dikenal oleh masyarakat Kendal sendiri ataupun masyarakat luar Kendal. Salah satu tokoh penyebar agama Islam di Jawa yang dimakamkan di Kabupaten Kendal adalah Sunan Abinowo. Sunan Abinowo adalah salah satu tokoh penyebar agama Islam di Kabupaten Kendal yang berperan penting dalam memperkenalkan ajaran Islam di wilayah ini. Sunan Abinowo diyakini sebagai bagian dari generasi ulama yang melanjutkan perjuangan Wali Songo dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa, khususnya di daerah Kendal dan sekitarnya. Pangeran Benowo itu kan putra dari Joko Tingkir, ya, itu asli dari keraton, ya, Pak, ya. Kalau di Kendal itu terkenalnya namanya Sunan Abinawa. Itu kalau nggak salah itu yang ngasih nama Pak E. Ahmad Abdul Hamid Kendal. Kalau saya telusuri dari keraton itu memang Pangeran Benowo dengan putra dari Joko Tingkir. Ya, masalah di sini ada peninggalan-peninggalan semacam gentong, ya. Itu menurut cerita orang-orang dulu, itu gentong berjalan sendiri dari Masjid Agung Demak. Nah, itu kan dulu ada dua
Gentong. Yang satu ada di Demak, yang satu jalan sendiri ke sini. Dan yang putri lah yang ke sini. Itu memang airnya itu macam-macam gunanya, tergantung orang yang mengambilnya. Bisa buat berobat atau semacam apalah, itu tergantung niatnya. Memang dulu pernah menjadi bupati, cuman 1 tahun terus dia ke Kendal ke sini di Pekuncen. Kalau akhir-akhir ini itu setiap saat, Pak. Itu tapi kalau yang paling ramai malam Jumat Kliwon atau dimulai Kamis pagi terus malamnya malam Jumat Kliwon. Itu kalau yang bulanan. Kalau yang tahunan itu Jumat Kliwon Suro atau haul. Dari mana-mana, ada yang dari Surabaya, ada dari Jakarta. Pangeran Benowo pernah jadi Adipati Pajang tahun 1582, cuman 1 tahun, Pak. Terus dia lari ke sini, usilah atau menyendiri, atau bisa disebut Sunan Pekuncen. Makam dan Masjid Sunan Abinowo ini terletak di Desa Pekuncen, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal. Masjid asli peninggalan Sunan Abinowo berada di bagian depan, sedangkan kini sudah mengalami pemugaran demi pemugaran tanpa mengubah bentuk aslinya. Atap yang terbuat dari kayu masih melekat di mustaka kepala masjid, serta ada juga peninggalan Sunan Abinowo yaitu mimbar masjid yang digunakan untuk khutbah sholat Jumat juga masih kokoh berdiri. Selain itu, beberapa peninggalan dari Sunan Abinowo ini meliputi gentong putri. Gentong setinggi 1,5 meter dengan diameter 80 cm ini tertanam di sebelah kiri masjid, dan air di dalam gentong tersebut tidak pernah surut meski di musim kemarau. Kerap kali warga dan peziarah yang datang ke makam dan Masjid Sunan Abinowo ini menganggap air dalam gentong maupun sumur yang terletak di samping tangga masuk makam ini bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Diketahui Masjid Jami Sunan Abinowo yang dibangun Pangeran Benowo pada saat menyebarkan ajaran Islam di Kabupaten Kendal tersebut kini sudah berusia 500 tahun atau 5 abad. Makam Sunan Abinowo di Desa Pekuncen, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, memang menjadi salah satu tujuan wisata religi yang ramai dikunjungi oleh peziarah. Makam ini memiliki daya tarik spiritual dan sejarah yang kuat bagi masyarakat Muslim baik dari Kendal maupun dari daerah lain.
Makam Abhinawa memiliki suasana yang damai dengan lingkungan yang asri dan teduh. Bagi banyak pengunjung, nuansa spiritual dan kedamaian di area makam ini memberikan pengalaman batin yang mendalam. Banyak yang datang untuk berdoa, mengheningkan diri, dan mencari ketenangan. Kabupaten Kendal memiliki potensi wisata religi yang sangat beragam. Salah satunya adalah makam tokoh aulia yang sangat dikenal di Pulau Jawa, yaitu Sunan Benowo. Sunan Benowo adalah seorang pangeran dari Kerajaan Demak. Beliau juga seorang ulama ahli tasawuf yang tidak menginginkan dunia. Maka dari itu, beliau ngoyoworo berkelana ke seluruh Nusantara untuk menyiarkan agama Islam. Setelah bertapa dan berkelana selama bertahun-tahun, Sunan Benowo sampailah di sebuah bukit yang akhirnya dinamakan Desa Pekuncen. Di desa ini beliau mendirikan sebuah masjid tertua nomor 2 setelah Masjid Agung Demak, yang dimana di dalamnya masih tersimpan rapi peninggalan benda-benda pusaka milik Sunan Benowo, seperti mimbar, sumber segi 4 yang berada di bawah tanah, juga mustaka masjid. Tradisi yang masih berjalan sampai saat ini yaitu setiap hari Jumat Kliwon, setiap sebulan sekali semua warga Kendal berbondong-bondong ke sini untuk berziarah. Dan juga biasanya di masjid kita mengadakan Maulidur Rasul. Makam Sunan Abhinawa sendiri banyak dikunjungi oleh peziarah setiap hari Jumat, terutama Jumat pertama di bulan Syuro. Kami dari Duta Santri Wisata Religi Kabupaten Kendal bersama dengan Disporapar terus berupaya menggalakkan wisata religi yang ada di Kabupaten Kendal. Kami akan terus mengajak wisatawan untuk berwisata religi dan sama-sama melestarikan peninggalan Islam yang ada di Kabupaten Kendal. Dengan beragam potensi wisata religi yang dimiliki, Disporapar Kendal terus melakukan pendampingan demi pendampingan, serta promosi yang masif baik online maupun offline. Adanya Duta Santri Wisata Religi juga dimaksudkan untuk menjadi sarana promosi dan edukasi wisata religi yang bertujuan untuk menaikkan kunjungan wisata religi ke Kabupaten Kendal. Ini salah satu wisata religi yang ada di Kecamatan Pegandon. Saat ini kami sedang menggerakkan gerakan promosi pariwisata religi melalui Duta Santri untuk meningkatkan kunjungan wisata religi di Kabupaten Kendal. Harapannya apa? Tentunya untuk meningkatkan kunjungan wisata di Kabupaten Kendal, salah satunya dengan adanya Duta Santri ini untuk membantu mempromosikan wisata-wisata religi yang ada di Kabupaten Kendal,
khususnya di Sunan Benowo, Desa Kuncen. Nah, ini tentunya mari semua wisatawan, baik wisatawan mancanegara, wisatawan Nusantara yang berada di Kabupaten Kendal ataupun di luar Kendal untuk mengunjungi wisata religi yang berada di Desa Kuncen, Kecamatan Pegandon, khususnya di wisata religi Sunan Benowo. Mari kita bersama-sama wujudkan wisata religi di Kabupaten Kendal untuk meningkatkan kunjungan wisata religi di Kabupaten Kendal. Pariwisata Kendal, ayo dolan Kendalra. Mari berwisata religi di Kabupaten Kendal. Karena di Kendal banyak sekali wisata religi yang perlu kalian eksplor. Kunjungan ke makam Sunan Abhinawa ini juga memberi kesempatan bagi para wisatawan untuk lebih mengenal sejarah dan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam warisan sejarah Islam di Kabupaten Kendal. Sementara dengan adanya dukungan dari pemerintah dan warga setempat, menjadikan situs ini tidak hanya sebagai tempat ziarah, tetapi juga sebagai simbol spiritual yang terus dihormati dan dilestarikan. Pemirsa catatan Sajunalis, itu tadi potret dari makam Sunan Abhinawa yang ada di Desa Pekuncen, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, dan masjid yang berdiri di sebelahnya tadi juga merupakan peninggalan dari Sunan Abhinawa sendiri. Dan tadi kita juga sudah bersama-sama mengunjungi ke makam Sunan Abhinawa ini bersama dengan Duta Santri Wisata Religi yang ada di Kabupaten Kendal yang diinisiasi oleh Disporapar Kabupaten Kendal. Dan semoga dengan tayangan ini pemirsa dapat menjadi referensi wisata religi Anda untuk datang ke Kabupaten Kendal untuk mengeksplor potensi-potensi wisata yang ada di sini, terutama wisata religi yang ada di Kabupaten Kendal ini. Dan akhirnya saya Galuh Sakti beserta kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan catatan Sajunalis dan terus saksikan catatan Sajunalis hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.